Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Anda diberkati Tuhan. Dan saya di sini sehat, harapan saya sekalian kalian sehat. Nah, pada kesempatan ini saya membahas tentang ketuhanan Yesus atau kapan Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan Allah dan Guru. Baru-baru ini ada orang yang menyanggah ketuhanan Yesus. Dia seorang mualaf. Mari kita mendengarkan penjelasannya. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, subscribe, like, dan komentar. Mari kita saksikan pembicaraan seorang mualaf yang membantah ketuhanan Yesus dan berkata, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Mari kita dengarkan bersama. Menelusuri pengakuan Yesus adalah Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Ikuti penelusuran saya. Oke, sekarang kita ke Google ya. Kita cari Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kita lihat ayatnya seperti apa bunyinya. Kita pilih yang Alkitab Sabda. Kita klik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di bawahnya juga aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Nah, di bawahnya lagi ini aku guru dan junjungan. Junjungan, kenapa kok ada perubahan ya? Tadinya kan kita baca Tuhan terus jadi junjungan. Coba kita cari yang di versi yang lebih kuno ya. Kita klik yang di kuno. Oke, kita klik. Nah, di sini apa itu tulisannya? Kamu ya, nama pengajar dan tuan. Di sini tuan. Kok beda ya sama yang tadi ya? Ada perubahan apa ini? Guru dan tuan lagi ya, kita ketemu di sini. Nah, guru dan tuan. Di versi ED ini lebih jelas ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Nah, dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku, tuan ya. Jadi kita di sini lihatnya tuan. Terjadi perubahan beda dengan yang kita lihat tadi pertama ya, aku guru dan Tuhan. Sekarang coba kita cari lagi. Kita ke yang lain lagi, kita klik ini. Akan melakukan pencarian yang versi asli. Kita cari John 13 ayat 13 yang original version. Oke, kita cari di situ. Kita cari ke bahasa aslinya ya. Jadi biar jelas sebenarnya sih artinya itu apa. Jadi kita butuh yang bahasa aslinya. Oke, kita di sini cari. Nah, ini di Bible Hub ini ada tulisan aslinya ya. Oke, kita klik di situ karena ada tulisan-tulisan bahasa aslinya. Kita bisa copy nanti di situ ya. Kita klik dulu. Ini muncul ya tulisannya. Yohanes 13 ayat 13 ada bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang saya mau cari kata yang terjadi perubahan tadi itu di Lordnya ya kalau di Inggris ya. Tapi yang saya mau ambil yang tetap bahasa aslinya. Oke. Bahasa aslinya saya copy dan saya butuh Google Translate biar kita tahu ini sebenarnya artinya apa sih, arti dari bahasa aslinya sendiri. Oke, kita ke Google dulu, Google Translate. Nah, saya butuh yang lebih besar tampilannya ya, supaya teman-teman juga bisa lihat lebih jelas. Kita paste dari situ. Kita lihat. Oke, di Indonesia itu ternyata artinya jadinya Bapak. Artinya Bapak, jadi bukan Tuhan yang tadi awal kita baca ya, beda ya artinya ya. Oke, terus kita coba ke bahasa Melayu.
Itu pun di bahasa Melayu tulisannya artinya enci. Enci ya, enci bukan Tuhan ya. Lain-lain ya. Oke, terus kita coba lagi ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun artinya Pak. Nah, Pak ini di mana-mana itu ada Pak ya. Di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno. Gak mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno, Gusti Yatno itu kan gak mungkin ya. Karena artinya beda jauh sekali tuh. Coba ke Inggris. Inggris pun jadinya Mister. Oke ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya Enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Artinya kenapa nggak ada yang Tuhan? Tapi kenapa di Alkitab Indonesia itu terjemahannya ditulis jadi Tuhan ya? Saya bingung di sini ya teman-teman ya. Saudaraku sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh seorang mualaf yang akhirnya dia meninggalkan Yesus, dia meninggalkan Kristus hanya karena sebenarnya karena kurang paham tentang firman Tuhan dan tentang ayat Alkitab. Mari kita membuka Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, di ayat ini Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas apa? Atas pernyataan murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani memakai kata hokurios. Kata hokurios itu mengacu kepada Tuhan, bukan mengacu kepada tuan, atau mengacu kepada bapak, atau mengacu kepada suami, seperti istri memanggil tuan kepada suaminya. Bukan seperti itu. Tetapi dalam bahasa Yunani jelas di situ dikatakan hokurios. Dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya itu the Lord. Tetapi dalam King James Version itu kata the itu tidak dituliskan. Sebenarnya dalam bahasa Yunani kata ho kurios, tetapi dalam bahasa Inggris sesungguhnya adalah the Lord. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata sandal ini dan kata gender ini perlu kita melihat antara kata ho dan kata the. Kata ho itu adalah dalam bahasa Inggrisnya the, itu sebuah kepastian siapakah sesungguhnya Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan, itu menentukan kepastian dari sandangnya. Dari kata sandangnya adalah the atau ho, itu memastikan dia adalah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di situ memakai kata the. Kemudian kata guru atau master di situ adalah dari kata ho didaskalos. Nah, artinya ho didaskalos adalah seorang pengajar atau seorang guru. Di dalam bahasa Ibrani itu maka kata rabi, guru, seorang pengajar Yahudi. Ketika kita memahami bahwa kata guru, kata didaskalos di situ adalah guru, maka kita juga memahami bahwa kata hokurios adalah Tuhan. Jadi kita memakai bahasa Yunani karena Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Tidak mungkin memakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya. Tetapi untuk memahami itu, seperti apa pandangan orang Yahudi, seperti apa pandangan orang Yunani, memakai kata hokurios itu mengacu kepada Tuhan, bukan mengacu kepada junjungan, bukan mengacu kepada Bapa, bukan mengacu kepada Tuhan. Nah, ini kesalahan baik saksi Yehova maupun sejenisnya, maupun agama-agama yang menganut modalisme, menganut keesaan dan menolak ketritunggalan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata didaskalos ini adalah guru. Jadi ini kata the Lord atau kurios ini adalah nominatif. Kata hokurios itu mengacu kepada sang pencipta,
bukan hanya sang pemilik, tuan. Memang di dalam Alkitab ada kata sang pemilik tuan, tuan tanah misalnya, itu mengacu kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, memahami Alkitab melihat konteks. Tetapi konteks Yohanes 13 ayat 13 dan 14 itu kita memahami ketuhanan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata Tuhan, kurios atau Lord dalam bahasa Ibrani itu Adonai. Adonai, kata Adonai ini adalah sama dengan Jehovah, adalah sang pencipta dan sang juru selamat. Ketika Yesus menyandang sebutan nama kurios, dia adalah sang pencipta dan dia adalah penyelamat. Apa artinya Yesus? Dia juru selamat. Jadi di dalam perjanjian baru, Jehovah itu atau Yosua itu adalah penyelamat. Maka Yesus adalah penyelamat. Di dalam perjanjian lama, penyelamat itu siapa? Adalah Tuhan Jehovah. Nah, di dalam perjanjian baru, Hokurios adalah Yesus Kristus, maka dialah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 13 banyak sekali kata-kata Tuhan dan Tuhan Yesus tidak pernah membantah. Misalnya Petrus memanggil kata Tuhan kepada Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 6. Silakan cek di sana. Yohanes pasal 13 ayat 9. Silakan cek di sana. Yohanes pasal 13 ayat 37. Silakan cek di sana. Minimal 4 kali Petrus memanggil Tuhan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah mengatakan itu salah. Dan 1 kali Yohanes memanggil Tuhan kepada Yesus. Yohanes ini salah satu murid yang dia kasihi, di mana Yohanes bersandar di dadanya Yesus dan dia berkata Tuhan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah membantahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani kata Tuhan yang dipakai oleh Petrus itu adalah kata kurie. Sama dengan Matius pasal 7 ayat 21. Tuhan dalam bahasa Yunani itu kurie ya, atau kurios ya. Namun di dalam Matius pasal 3 ayat 3 di situ memakai kata kurio. Nah, pemanggilan kata kurio, kurie, kurios itu Tuhan mengacu kepada sang pencipta, sang penyelamat. Jadi tidak boleh sembarang ditafsirkan itu adalah Tuhan atau Bapa. Kita salah memahaminya. Nah, jadi benar-benar Yesus menyebut dirinya Guru dan Tuhan. Tetapi para penyesat pasti mengatakan itu Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya sebenarnya pun dipakai kata Tuhan itu tidak masalah. Karena di dalam ayat lain juga Yesus sebut Tuhan. Tetapi di dalam ayat ini menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan sebagai Guru. Nah, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 dikatakan di situ persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Siapakah yang dimaksud oleh Yesaya? Adalah kurio, yaitu Yesus Kristus. Kurio di situ adalah Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu ketika dia menjawab pernyataan murid-muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 13 dan ayat 14, sungguh betul bahwa dia adalah Tuhan yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. 700 tahun bahkan lebih sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan. Jadi ini Yesaya, Nabi Yesaya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, Petrus mengakui Yesus adalah Tuhan. Yohanes mengakui Yesus adalah Tuhan. Sudah 3 orang. Nah, jadi kalau kita mulai lagi, Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 28. Dan Yesus berkata bahwa itu adalah sebuah iman Thomas. Jadi dia tidak membantah panggilan Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dalam bahasa Inggris King James Version, my Lord, my God. Ya, jadi ini adalah pemanggilan yang memang sah dan pasti memang dialah Tuhan, dia adalah Allah. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh meragukan hal ini. Dia memang Tuhan, dia adalah Allah.
Dan kemudian kita tidak boleh memakai bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan cara pandang para penulis. Rasul-rasul mengakui Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah. Dan orang Yunani secara historis, kata kurios itu mengacu kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan orang Ibrani mengaku Adonai atau Jehovah itulah Sang Pencipta, Sang Penguasa. Jadi kita tidak boleh main-main dalam ranah ini. Sekali lagi saya katakan ini the law atau hokurios. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, en arche en hologos. Ini mengacu kepada pribadi Allah. Kalau memakai kata logos itu perkataan atau firman, tetapi kalau dikatakan logos itu mengacu pada pribadi Allah. Jadi ada perbedaan di sini antara dengan hanya kurios, misalnya kurios atau logos. Nah, jadi ini memastikan pribadi siapa sesungguhnya. The Lord, ya, itu adalah status yang pasti bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada makna lain. Di dalam cara pandang orang Yunani melihat kata kurios adalah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.